Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Guntari, Ketua PKBM Insan Cerdas Indonesia di Surabaya. Pandemi tiba-tiba menghampiri kita tanpa kita duga. Mulai awal 2020 kita sudah tidak bisa melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya. Kita tiba-tiba dihadapkan dengan situasi di mana para siswa harus belajar dari rumah. Sejak 2019, PKBM Insan Cerdas Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk belajar dengan pola belajar jarak jauh. Jadi memang sejak 2019 kami sudah belajar dengan dua metode, baik bertatap muka secara langsung dan sebagian juga sudah menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya aturan dari Permendikbud dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kami semua diharuskan full melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, tentu saja meskipun kami sudah mempersiapkan diri, tetap saja ada situasi di mana anak-anak, para peserta didik menyesuaikan diri untuk menggunakan pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini kondisi di Kota Surabaya sudah memungkinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka meskipun secara terbatas. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di PKBM Insan Cerdas Indonesia sudah melakukan vaksinasi ke-1 dan ke-2. Jadi kami pada posisi sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka. Selain vaksinasi, kami juga mempersiapkan sarana prasarana selama murid-murid masih belajar dari rumah. Mulai dari tempat cuci tangan, termogan, berbagai macam poster yang merupakan sosialisasi untuk menjaga protokol kesehatan. Kami juga melakukan pendataan terhadap murid dan keluarganya, dan kemudian kami juga menyiapkan satuan tugas COVID di lingkungan PKBM Insan Cerdas Indonesia. Jadi pertama kali yang kita mesti lakukan adalah kita membentuk Satgas COVID, dan ini sebenarnya dari awal kita sudah lakukan sebentar soal dan laporan dibagi oleh Pak Farah dan Pak. Nah, ini yang kaitannya dengan dokumen protokol kesehatan, memastikan kita sudah mengisi lengkap. Nah, ini nanti kita harus isi lagi, Sesuai dengan aturan yang ada di panduan untuk penyelenggaraan pembelajaran selama masa COVID, kami membentuk Satgas yang terdiri dari 4 tim. Ada tim pembelajaran psikososial dan tata ruang yang bertugas untuk mengatur jadwal, mengatur letak ruangan, bagaimana mengatur jarak antar tempat duduk, dan psikososial untuk menangani masalah psikologi, di mana anggotanya ada seorang psikolog senior dan juga guru BK kami. Dan ada tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang berjualan di depan lingkungan sekolah. Kemudian juga memastikan disinfektan itu dilakukan setiap hari. Pada saat tatap muka adalah GTK yang sudah divaksin lengkap. Ya, begitu juga pengaturan lalu lintas di dalam sekolah. Dan ini kita bisa. Mereka bertugas memastikan bahwa seluruh ruangan dalam kondisi sudah didisinfektan, baik pada saat sore hari, pada saat pulang, dan pada saat pagi hari. Mereka berkoordinasi dengan Puskesmas, dalam hal ini Puskesmas Ngagel Rejo,
baik dalam kaitannya untuk konsultasi ataupun menangani apabila ada peserta didik yang sakit. Oleh karena itu, kami menandatangani perjanjian kerjasama dengan Puskesmas Kanggelrejo apabila ada hal-hal yang tidak kami inginkan yang menyangkut tentang kesehatan. Kamu kenapa? Kamu sehat? Ayo kita ke puskesmas saja yuk. Kemudian ada juga tim pelatihan dan humas yang tugasnya adalah membuat poster, kemudian melakukan sosialisasi baik ke orang tua maupun ke peserta didik maupun lingkungan di sekitar untuk memastikan mereka semua menjaga protokol kesehatan. Ditambah satu tim lagi, tim administrasi keuangan dan pelaporan yang memastikan bahwa semua pendataan misalkan terkait dengan izin orang tua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga anak-anak kita bisa tetap terjaga kesehatannya, anak-anak kita bisa tetap bahagia dan tetap juga bisa meraih kesuksesan masa depannya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga kepastian bahwa semua peserta didik juga sudah divaksin. Itu semua ditangani oleh tim administrasi keuangan dan pelaporan. Sebelum pandemi, kami memang sudah memiliki taman di depan. Dan selama pandemi pada saat peserta didik belajar dari rumah, kami pun semakin menambah jumlah tanaman. Tidak hanya di depan, tapi kemudian di beberapa ruangan yang terbuka, yang terkena sinar matahari, kami juga menambahkan tanaman sehingga kami bisa mendapatkan oksigen yang lebih baik dan mendapatkan udara yang lebih segar serta menjamin sirkulasi udara berjalan dengan baik. Dalam menyambut pembelajaran tatap muka terbatas, kami mulai mendata ruangan mana saja yang bisa kita pergunakan untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Untuk ruangan-ruangan yang ber-AC, tidak kami pergunakan untuk pembelajaran tatap muka karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sinar matahari ataupun sirkulasi udara yang cukup baik.
PKBM Insan Cerdas Indonesia sebagai pendidikan non-formal memiliki kurikulum dengan mata pelajaran muatan khusus yang tidak dijumpai pada pendidikan formal, yaitu ada materi pemberdayaan dan keterampilan. Sebelum mulai pandemi, kami juga sudah terbiasa untuk melakukan pembelajaran tidak hanya di kelas. Kami selalu belajar dengan moving class, kemudian juga outdoor class, dan kemudian juga berkunjung pada berbagai tempat supaya peserta didik mendapatkan pengalaman dan pembelajaran secara langsung. Terkait dengan berjalannya pandemi, di mana kita memang diharuskan untuk lebih banyak di udara terbuka, kami juga akan mempersiapkan diri untuk tetap belajar di outdoor. Dan. Baik ya. Aduh, kayu itu kel. Woi. Wah. Nah ini ya, Bro. Tanpa disadari, pandemi juga mengantarkan kita untuk mengaplikasikan Education 4.0, di mana peserta didik bisa belajar di mana saja, everywhere, every time. Jadi kami juga membagi pelajaran mana yang dilakukan secara online dan mana yang perlu dilakukan secara offline, karena kami sudah tidak bisa kembali seperti dulu di mana semuanya serba offline. Kami juga menyadari bahwa tidak semua orang tua mengizinkan peserta didik untuk belajar meskipun dengan tatap muka terbatas. Oleh karena itu kami menyiapkan dengan pembelajaran hybrid, di mana pada saat itu pada jam yang sama peserta didik yang bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas belajar di PKBM Insan Cerdas Indonesia, dan bagi peserta yang tidak bisa hadir bisa tetap belajar dari rumah secara online. Dengan pembagian seperti ini tidak perlu dilakukan pembagian kelas, mereka bisa tetap belajar bersama dengan jam yang sama, dengan teman-teman yang sama, dan diharapkan dengan hal seperti ini akan bisa lebih menjaga bagaimana komunikasi di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Syafa dari murid IC School Surabaya. Sekarang sekolah kita sudah mulai PTM, pertemuan tatap muka. Gimana sih progresnya? Nah, kita simak.
angka 2 yang di sini dengan minus 2 yang di sini lebih jauh. Ada tanda panah di kanan dan kirinya. Ini mengenai bilangan bulat ya. Kita buka sedikit kalau gitu. 2 tambah 8 akan samakah dengan 8 tambah 2? Iya. Kenapa? Ya sama. Hasilnya sama-sama berapa? Sama 10. Sama-sama 10 juga ya kan. Nah itu faktornya ya. Nah, kalau kita masih ingat ada yang namanya garis bilangan. Teman-teman, itu tadi adalah progres kalau kita mau PTM ke sekolah. Oke, teman-teman, taati protokol kesehatan ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Setelah kami yakin kami semua sudah vaksin, para tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik juga sudah mulai vaksin, dan sarana prasarana serta protokol kesehatan sudah kami siapkan. Selanjutnya adalah kami mengajukan permohonan untuk dilakukan verifikasi tentang kesiapan sarana prasarana serta protokol kesehatan yang ada di kami ke BPB Linmas Kota Surabaya. Kemudian mereka berkunjung ke PKBM Insan Cerdas Indonesia, melakukan verifikasi dengan teliti, dengan memperhatikan setiap sudut ruangan, bagaimana pengaturan meja, kursi, dan bagaimana kondisi ruangan berikut pencahayaan serta sirkulasi udara. Alhamdulillah kami dinyatakan lolos dan kami pada posisi yang siap menerima resiko, dalam arti kami boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Itulah persiapan yang sudah kami lakukan untuk mempersiapkan anak-anak untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, sehingga paling tidak meskipun belum kembali seperti dulu, tapi anak-anak bisa melakukan pembelajaran secara aktif dan mereka bisa berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya dan gurunya, sehingga diharapkan mereka bisa belajar secara optimal baik dari pengetahuan maupun life skill mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon doanya semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka secara penuh. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.